Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Sadawangi, di pedalaman, di area perkebunan atau hutan ya. Terserah kalian mau bilang kebun atau hutan, karena mungkin kalau misalkan di daerah Kalimantan ini bisa dikatakan perkebunan. Tapi untuk di daerah Jawa Barat sendiri karena padat sekali dengan penduduk, 50 juta penduduk, jadi ini bisa dikatakan hutan loh teman-teman, jarang ditemui tempat-tempat seperti ini. Dan di belakang saya ada salah satu gubuk yang hampir reot ya, berada di tengah hutan ini tanpa listrik. Di sini tuh ada yang tinggal kurang lebih belasan tahun ya, tinggal di hutan tanpa penerangan listrik dan kondisi rumahnya seperti ini teman-teman. Seperti apa kisahnya nanti kita akan berbincang-bincang karena di sini tuh banyak banget mengandung misteri, mengandung mistis loh teman-teman. Jadi sangat mengerikan banget tinggal di hutan ini, banyak mengalami kejadian-kejadian aneh yang berada di luar nalar manusia. Yang selalu menonton video ini sampai selesai, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para duda, karena banyak banget istilahnya apa ya, janda selalu di depan ya. Karena janda itu mempesona, janda itu menggoda loh teman-teman. Tapi insya Allah iman saya kuat, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi untuk para janda jangan komentar di bawah ya. Dan juga yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga di tahun 2020 ini bisa mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri dan keluarganya. Yang belum punya rumah, semoga di tahun 2022 ini kita bisa membeli rumah, membangun rumah. Walaupun itu rumah sederhana untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Nah, untuk para janda yang punya anak sedang mencari pasangan hidup barunya, semoga mendapatkan pasangan hidup barunya yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Oke, yuk langsung saja simak perjalanan saya menuju, bukan menuju ya, nge-review atau wawancara langsung dengan pemilik rumah tersebut.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you get me out there by your gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Ini berapa tahun, di bawah berapa tahun gitu Bu? Di sini baru 3 tahun gitu. 3 tahun. 3 tahun. tahun. Berarti 10 tahun tinggal di bawah Bu ya? Iya. Tinggal di bawah yang Di tempatnya 10 tahun lebih. 10 tahun di bawah, lebih. iya. Berarti tempatnya yang kecil banget kan, tadi saya lihat ke bawah. Rumahnya paling ukuran 2 meter ke 3 meter ya Bu ya Pak ya? Atau Nggak ada, paling 2 meter ke 1,5 meter. Oh, jadi cuma 2 meter ke 1,5 meter. Iya, Rumah yang di bawah itu. Iya. Oke, ini Bapak tiba sama Bapak Saung, sama bukan suaminya Ibu Olis ya. Nah, untuk penerangan sendiri nih Bu, untuk penerangannya sendiri, ini kan nggak ada listrik ya Bu ya. Ini Iya. juga karena di dalam gelap banget, saya memaksimalkan menggunakan cahaya baterai nih. Kalau Ibu sendiri nih penerangan gimana Bu tanpa listrik selama 13 tahun, pakai apa aja Bu? pakai itu lampu tempel. Oh, itu cempor yang itu tuh ya, kelihatan Iya, tuh. Oke, di atas sana tuh ada cempor ya. Itu udah gak dipakai sekarang mah. Oh, Sekarang mah pakai baterai aja. pakai baterai. Iya. Berarti setiap malam hanya pakai baterai doang Ibu ya? Baterai sama itu tempor yang itu tuh. Oh, kalau di rumah yang di bawah Ibu ya, kan tadi saya lihat nggak ada dapur, misalkan nggak ada kamar mandi. Itu kalau mau misalkan kamar mandinya atau dapurnya di mana Ibu? Kan rumahnya kecil banget. Iya. Di mana? Kalau kamar mandinya nggak punya kan. Di Ke, pinggir, ke atas. ke atas. Atau ke aliran sungai yang di bawah itu? Kan ada aliran sungai. Enggak, Oh, ke enggak. atas aja. Oh, ke atas. Kalau ke sana ke bawah kan nggak berani. Karena kenapa nggak berani? Kenapa Bu? Ya nggak berani aja. Takut. Takut karena apa Bu? Takut karena melihat itulah. Kalau di hutan ya Melihat apa Bu? Bisa dijelaskan? melihat apa itu yang biasa gitu suaranya malam tuh, suka itu Apa? kan kalau malam ada suara kambing ya. Hmm, Diperkirakan jam 2 gitu. jam 2 malam, tengah malam berarti Bu ya. Mm-mm. Terus gimana? Terang bulan gitu. Hmm. Jadi ibu takut gitu. Pernah dilihat? Takut ngelihat gitu. Oh, jadi pas saat bulan purnama jam 2 malam Iya. Ibu keluar mendengar suara kambing, padahal nggak ada, Ibu sendiri nggak piara kambing gitu. Iya, Oh, kan ke sana lari kambingnya itu suaranya gitu. Suaranya lari gitu. gitu Bu ya. Iya. Ngeri banget ya Bu ya. Iya. Nah, ini Bu, kalau Sampai sekarang juga ibu nggak kalau mau itu apa itu abdas ya. Kan nggak berani sama bapak suka dianterin diantar. gitu. Suka ditungguin di sana juga. Kalau masak Bu gimana Bu? Kalau masak mah ya biasa kalau siang gitu. Di depan, yang di depan tempat tidur mungkin ya. Tadi kan kayak ada bekas tempat tidur. Kalau di sini kan tempat tidurnya Di sananya belakang. gitu. Oh, di depannya buat masak, yang Iya. ada ruangan kosong itu. Iya. Berarti itu tinggal di situ Ibu sama siapa aja, sama Bapak aja berdua? Iya, berdua aja. Oke, Ibu ya. Itu selain suara kambing itu, Ibu pernah nggak, katanya Ibu sering banget mengalami kejadian mistis, kejadian misteri yang di luar nalar manusia. Seperti apa aja sih Bu? Pernah mendengar apa? Suara Mendengar apa? Ada suara yang nebang bambu gitu. Tengah malam? Terang lagi. Tengah malam? Iya, lagi terang. Lagi terang bulan? Iya. Oh. Kenapa kata ibunya bilang ke bapak, kenapa Pak
malam-malam begini ada suara yang nebang bambu gitu. Kata ibu bilang ke bapak gitu. Tapi aneh ya, nggak mungkin Iya, nggak masuk aneh. akal juga kalau misalkan manusia nebang bambu Ya, itu tengah malam. kalau yang maling juga ya Mm-mm. kan nggak mungkin gitu. Kamu- Karena konon katanya di sini juga bekas pembuangan mayat ya Bu ya, dulunya ya Bu ya. Ada Iya. pernah bekas pembuangan mayat ya Bu ya di aliran sungainya ya Bu ya. Iya. Jadi Di ngeri. sana di sebelah sana. Di jalan itu yang di jalan mau ke Iya. akses jalan ke rumah Ibu kan ke sini kan? Yang got gitu, yang ada got. Ngeri ya Bu ya. Nah itu Bu, pernah nggak misalkan tengah malam ada yang ketuk-ketuk atau gimana? Misalkan karena kan gelap-gelapan nih berdua saat Bapak keluar rumah. Pernah nggak ada Ada nggak Bu? yang suara itu ya, ada yang suara apa itu, yang nyuling gitu. Oh, seperti orang. meniup suling. Iya. Padahal di tengah hutan, Iya. nah, tapi ada suara suling. Iya. Merdu Lagi terang- sekali. Iya, lagi terang lagi. Lagi pas kan- bulan purnama. Iya. Kan ibu juga baru Hmm. ngedenger gitu. Mm. Sesudah tinggal di sini gitu, banyak denger yang aneh-aneh. Banyak gitu. cerita-cerita mistis. Tapi ke 10 tahun itu ibu sebenarnya udah nggak betah tapi dipaksa-paksain ya Bu ya, dibetah-betahin aja ya Bu ya. Kan ibu gak punya di di Sadawangi gak punya. Nggak punya tanah di- gitu. Pedesaan di kampung Iya. di tengah-tengah desa nggak Jadi punya. dipaksain aja di sini gitu, tinggal di sini. Kalau keseharian sendiri Bu bertani atau gimana? Kalau sehariannya bertani, Bertani. cuman apa-apa, Gitu ya Bu. Ya. cuman paling itu bapak nanam nanam timun. Itu Ya se- timun sama padi. Tapi jauh dari sini padi mah. Oh, lumayan. Ini Bu, misalkan nih, kan kalau mungkin Bapak pas tengah malam keluar rumah, malam-malam Ibu sendirian di rumah, pernah nggak Bu di rumah waktu yang di bawah? Enggak. Oh, selalu ikut Bapak, mau Iya. mau kemana-mana pun ikut Bapak. Kalau misalkan mau Kalau ke ke Sadawangi ibu ikut. Oh, kalau misalkan itu Bu, misalkan ada apa istilahnya teh mah mau ke air gitu tengah malam diantar sama Bapak juga nggak pernah sendiri. Iya. Karena ketakutan Bu ya Kalau ngeri. kalau dulunya pernah baru ke sini, Heeh. baru ke bawah gitu, lagi di saung di bawah. Heeh. Ya, makanya dengar yang lempar itu batu, Gimana tuh Bu? blek gitu. Ya di center sama bapak gak ada apa-apa. Tapi ada yang lempar batu. Iya. Terus di senteran gak lihat apa-apa. Gak batunya gak ada, blek gitu. Suaranya gitu. Batunya besar apa kecil? Suaranya besar, Oh, batu besar. tapi gak ada. Di samping rumah atau belakang rumah? Oh di situ di waktu mau Pertama ke sini. Oh, Kesini. pas mau ke sini yang bekas pembuangan mayat itu Ibu ya? Iya. Jadi dekatnya deket bekas Sebelum- pembuangan mayat. sebelum mayat di situ. Oh. Terus itu ada apa lagi Bu? Misalkan yang ganggu ke rumah, misalkan nggak pernah Bu nih kan hutan ini gini didatangi harimau gaib lah atau apalah ular lah atau gimana Bu? Pernah nggak? Kalau ular mah enggak. Sering. Kalau itu yang nganterin dari sana ya, Mm-mm. dari pembuangan mayat itu Mm. pernah Apa gimana? suaranya gede-gede, suaranya itu ada yang kering-kering daun-daun gitu ya. Bras, bras, bras itu suaranya. Ibu juga mau larinya, Heeh. tapi sama bapak jangan lari, Takut berbahaya takut mungkin ya. bahaya katanya gitu. Oke. Tapi ibu kan mau lari gitu ya. Nah ini Bu, misalkan ada nggak pendapat dari masyarakat, kok berani ya tinggal di sana padahal kan tempatnya angker Banyak gimana? yang bilang gitu mah banyak. Oh. Kalau masyarakat sendiri pernah lihat apa aja Bu? Misalkan di tempat ini bilang tempat ini angker, pernah dengar apa? Masyarakat sendiri. Masyarakat sekitar misalkan yang ke sawah kemana atau ke kebun gitu. Pernah kakak juga Gimana tuh? nengok air ke sana ya, ke sungai. Heeh. Di pinggir sungai kan ada apa itu baknya. Tuk ya Bu ya kalau Iya. bilangnya. Heeh. Kakak mau nengok air ke sana, Heeh. katanya ada yang lagi duduk seperti ibu gini, Heeh. terus digitu katanya. Dipeluk. Ya, gitu. Oh, kayak Duduknya gitu. kayak lagi meluk apa maksudnya? Ya, lagi meluk bak, Oh. baknya. Penampungan airnya. Ya, penampungan airnya di sana. Heeh. Dipeluk gitu katanya gitu. Terus? Dari cenah Sundanya ya. Sugan teh cenah ka abdi teh sugan teh alis cenah. Itu sanes ai akang teh cenah ka ditu we. Kaditu cenah leumpang ka belah kulon les bae teh aya. Ininya kakak ibu juga. Lari. Ja- Lari ke sini
Terus di sini kan ada dulunya ada hawu di sininya. Di sini terus itu kan buka baju, bukain bajunya. Keringetan gitu. Keringat Besar kecil ya. itu. Aya naon cek Nggak abdi bisa teh gitu. ngomong selama 10 menit mah ada. Jadi shock mungkin ya Pak ya? Iya. Masih Shock. terngiang-ngiang Shock. melihat Ya, trauma gitu. ya. Ya. Jadi sekitar Tadi 10 menitan lah gitu. nggak bisa bicara gitu. Oh. Ada yang lagi duduk di sana di bak akang gitu, bilangnya gitu. Jadi teman-teman kakaknya Ibu Olis katanya pas lagi mencari air, lihat air Jam Ibu ya 8 benerin itu air. mah siang. Jam 8 siang, Jam 8. benerin air, lihat sosok kayak Ibu Olis sedang memeluk tempat penampungan air. Dikira Iya. Ibu Olis pada lewat aja. Enggak lama kemudian pas nengok hilang sendiri begitu saja. Ibu mah lagi di sini lagi. Padahal ibunya malah masak. sedang di rumah sedang masak ya. Iya. Ya. Pas lari ke sini terbirit-birit sampai sok, sampai bengong kurang lebih kata Pangkus tadi teh hampir 10 menit apa ya? 10 menit nggak bisa 10 ngomong. menit ya. Terus kesang badag, kesang lembut, Iya. kesang leutik cenah cek bahasa Sunda teh mah. gitu. Kesang yang apa ya? Keringatannya sangat Pak, banyak banget lah istilahnya sampai kayak mandi jebol. keringat lah gitu. Iya. Jadi pokoknya mungkin karena ketakutan atau gimana. Iya. Nah, untuk Ibu Oli sendiri gimana, Bu? Ibu misalkan benerin air, nyari lihat air, nengok air, Iya, misalkan takut. karena ada yang suka misalkan ada yang ngehalangin air buat ke rumah kita nih, Bu. Pernah nggak lihat sosok itu di sana? Pernah lagi sama bapak, Gimana tuh, ibu Bu? juga mau ke sini lagi, Mm-mm. mau ke sana. Mm-mm. Itu mah merupakan laki-laki Gimana, Bu? pakai baju hitam, Mm-mm. celana hitam, Wah, ini Segini. ini, Bu. segini. Oh, jadi Celananya segini. serba hitam semua berarti, Bu ya? Baju hitam, celana hitam, Iya. kulit hitam, gigi Itu mah- hitam, enggak? Ya, itu mah di sungai. Ah, orang Afrika itu mah, Bu. Di sungai. Jadi itu mah Kang WK suka Itu mah- ngaku-ngaku bule itu mah Afrika. lepas bae deui eta oge. Ngilang begitu saja. Nyilang. Ngeri ya, Bu ya. Terus dikejarkan sama bapak. Gimana Pak tuh? Dikira manusia gitu. Terus Pas dilihat nggak ada. Kemana cenah? Kemana larinya gitu? cenah? Orang-orang itu kemana gitu? Cuman jalan di air jalan. oh, Iya. Oke. Bapak selain kejadian itu pernah ngalami kejadian apa lagi, Pak? Banyak kalau di sini mah bapak mah. karena, Gimana? Boleh diceritain, Pak? Sedikit berbagi waktu informasi lah. Terus ada orang yang itu yang Gimana? yang malam jam 12 ya. Gimana? Gimana tuh? Mau nengok air lagi ke Ca- sana. Nyari air, lihat air lah, pokoknya Ngidam pokoknya. gitu. Ya, Ya. heeh. Katanya Ada yang ngikutin. sama ada yang ngikutin sama ibu lagi. Kayak ibu bentuknya wajahnya. Iya. Pakai bajunya yang Jadi itu, Mancala pakai baju. putranya ke sini ke ibu. Mancala Putra, Mancala Putri, Mancala Iya, Incu ya, iya, Pak ya? gitu. Cenah di Sugan teh Sampai lari-lari ke sini minta tolong gitu. 3 kali itu mah ketemunya Oh. semalam Ngikutin 3 terus. kali Itu berarti sosoknya perempuan ya, Bu ya? Perempuan. perempuan. Itu emang pernah ada tragedi yang di pembuangan mayat itu perempuan atau gimana atau Laki-laki. itu. laki-laki itu mah. Tapi kok yang sering muncul sosoknya itu perempuan. Perempuan. Emang pernah ada tragedi apa sih sehingga ada sosok perempuan di sini? Bukan adanya tragedi kalau di Jadi sini ini mah mah dari keruhun dulunya. yang di sini aja Angker, gitu. angker. Kan dulu angker. Oh gitu. Nah, kan ini ibu udah tahu angker. Kenapa ibu malah memilih di sini bangun rumahnya? Ya kan. Karena keadaan. Gak, jadi ya. apa itu? Gak Nggak punya. punya di sana. Nggak punya di sana. Ya karena keadaan ya mungkin ibu ya memaksa Ya. memaksa dengan Memaksakan diri gitu. memaksakan diri. Jadi mau tidak mau walaupun sudah tahu angker terpaksa tinggal mau Iya. gimana lagi. Tapi Iya. kalau ke sini ke rumah yang ini nih udah 3 tahun tinggal di sini, pernah nggak ada hal-hal aneh misalkan ada yang gimana gitu? Iya, Banyak. ya yang dengar suara kambing itu di sini. Oh di sini, Dari pas di sini. sini. Terus Iya. ada apa lagi, Bu? Terus Ngobrol. ada yang ngobrol di sana di atas. Di atas rumah ibu di samping. Ya, Iya. di samping ini, samping sana. Kapan kan di sananya itu sungai, terus sampingnya itu tebing. Heeh. Itu tebing paling dekat sananya, dekat sungainya. Itu yang ngobrolin apa sih, Bu? Masalah apa? Ya gak tahu Nggak ya kedengeran. ngobrolnya. Ya, nggak Tapi tahu, rame cuman aja mungkin ya. kedengarannya gitu suaranya banyak gitu. Kayak banyak Kayak orang. lagi kampanye gitu. Oh, itu mah saya, Pak. Nanti mungkin bakal kampanye di sini nih tahun 2024. Ya, Pak ya? Calon Dewan Iya. berkah bersama Kang Hakim Amin. nanti slogannya. Amin, Ini yang ngobrolnya. Iya, nanti kampanye 2024 berkah bersama Kang Hakim ya, Pak ya? Iya. Ya, mudah-mudahan bae. Amin. Pidu ana punya. Tapi eta mah sakedar heureuy katanya. Ya
Ya Ai- sana seri oge Mm-mm. mudah-mudahan mah. Amin. Jelasin mah yang jelas aja dilebihin jangan. Heeh. Terutama yang kedengar sama Lebihnya kita. apa yang diceritakannya ya, kalau Ah. lebih-lebihan mah. Jadi tadi mah orang mah ngomongin kampanye mah heureuy ibunya, da abi mah da duka teuing. Ari ngimpi mah wajar setinggi mungkin lah bola. Tapi kacapai nama duka teuing gitu nya. Terus So, kumaha di Bu? Kumaha Pak? diceritain tadi yang waktu ada di depan saung. Enggak. Udah. Terus ada di kalau lagi di bawah. Gimana tuh Bu? Ada di depan pintu ya lagi ibu lagi pulang dari Sadawangi. Sadawangi. Ya. Pulang ke sana jam 12. Hmm. Terus di depan pintu ada itu apa? Itu harimau atau macan? Ya dibilang harimau udah agak kecil ya. Ah. Kecil. Dibilang kecil dah itu warnanya harimau. Oh, ngilang atau gimana Pak? Enggak dianterin sama Yang bapak. sama bapak ke sana ke atas. Dianterin. Nah, sampai udah di atas dia loncat langsung gitu kayak apa kayak manjangan gitu kayak kijang Terus jadi Oh, gede. oh jadi besar. besar. Ngeri ya. Tadinya sebesar anjing. Heeh. Pas dianterin ke sana ke atas, Heeh. akhirnya di atas dia makin tinggi gitu. Oh, makin besar. Jadi harimau tersebut pas pulang ke rumah yang di bawah, Ya. ada harimau tadinya kecil segede anjing ya Pak ya, Ya. warnanya persis harimau, Persis, sama Bapak diangkat, dibawa, dipindahkan ke Enggak, atas. dianterin. Oh, dianterin. Dia jalan sendiri. Oh, jalan sendiri. Ya, jalan sendiri. Dianterin. Oh, dianterin pas itu tengah malam atau siang, Pak? Malam sekitar Jam 12 itu. ada jam 12-an dah. Jam 12 malam. Ya. Wah, ngeri. Kalau saya mungkin udah ada lihat harimau pasti lari takut dimakan. Ini Bapak malah dianterin pulang harimaunya. Bisa Ya, Bapak juga pulangnya ke saung. Bapak juga mundur, enggak Oh, mundur. takut ngikutin ya, Pak ya? Iya, takut ngikut lagi. Ih, ngeri, benar-benar ngeri itu mah. Makanya kalau orang tahu aja nggak Hmm. bakalan mau ke sini. Hmm, Gitu. sejarah Makanya ceritanya kalau ya. nggak ada Bapak di sini siang juga kalau Sepi. ada yang tamu gitu ya. Mau ke sini nggak ada Bapak suka pada pulang lagi. Gitu. Ini kebayang, Bu ya. Siang bukan malam, Ah, ah. siang gitu. Ini kebayang, Ibu ya. Saat hujan kayak gini, tengah malam hujan rintik-rintik, banyak pohon bambu, katanya sih itu mah katanya Bu ya. Iya. Katanya ada kuntilanak, kenapa gitu. Ya, Ada soalnya pocong, di- gitu. Iya, ada yang ketawa-ketawa di Di sana. sini gini Apa? Pak, di sini ya Suara perempuan. karena merasa malu sama Pak Engkus kali. Oh. Gitu karena Pak Engkus kan orang baik di sini ya. Ah, Nggak macam-macam, jadi keruhun juga di sini yang bisa mencela Ah. putra mencela putri itu ah, udah tahu, udah suka ini kali. ah. Jadi kemaluan kali. Oh, malu sama Pangkus. Ya kali. Karena Pangkus mah kalau malu sama Pangkus mah karena Pangkus orang baik ya Pak ya. Ya, betul, Nah, betul. kalau sama saya mah malu karena kegantengan saya mungkin. Iya, betul. Ibu tadi tak ada suara apa? Tadi Ibu sempat Ada menjelaskan. yang suara yang ketawa itu. Gimana tuh, Bu? Sering, Suaranya sering istri. kalau ketawa mah Ah. sering. Suaranya istri sering. Gimana, Bu? Istri Ya biasa aja kalau istri ketawa ya. Menertawakan atau gimana? Ya kali. Oh, gitu. terus ada yang datang ke saung, Hmm. ke ibu. Hmm. Jadi malah radio kecil itu dikencengin, malah ngedekatin terus. Itu mah suaranya gitu ya. Suara kayak ini, kayak mau nyanyi gitu. Oh, jadi Kayak mau nyanyi. Itu berarti Pak, Bu, suara yang ketawa itu menertawakan Ibu atau gimana itu Nggak tahu, maksudnya? iya kali. Tahu. Karena mungkin Ibu kenapa atau gimana? Karena saingan mungkin ya. Karena ada perempuan di sini biasanya cuman Kunti tersebut mungkin. Sekarang ada Ibu, ada saingan. Jadi saling menertawakan Kali gitu. gitu ya. mau berteman kali ya. Betul. Iya, kalau melihat saya mah mungkin menertawakan karena jelek ya, Pak ya. Kata orang tua yang dulu ya. Heeh. Karena kalau di sini mah karena suka ada yang tawa gitu. Heeh. Ai cek Kalau pulang nggak tahu jalan arah tadi katanya. ya Oh. itu banyak yang linggung katanya. Oh, jadi kebingungan. Kebingungan, banyak yang kebingungan kalau mau pulang. Kan di sininya lagi rumput juga segini. Ngeri ya, Bu ya? Iya, Ceritanya ini ngeri banget. Tapi kalau makanya. tapi selama ini nggak apa-apa ya Bu ya, mungkin makhluk-makhluk halus itu nggak pernah ganggu Ibu, nggak pernah macam-macam ya Bu ya. Kalau ganggu Enggak, alhamdulillah enggak. Ibunya takut gitu. Takut. Kalau ganggu enggak. Nggak pernah Kalau ganggu ya Bu ya. kaya juga sekarang mah nggak berani ibu juga. Oh, gitu sendirian mah nggak berani. Nggak berani. Oke. Kalau kan kalau dulunya
jam 4 ibu suka ke air ke sana mau subuh gitu. Kalau udah tahrim ya di Heeh. itu di lembur gitu. Gimana? Ibu turun mau ke air gitu. Heeh. Mau sholat subuh. Heeh. Ke air. Terus kalau, gimana? kalau terus datang ke sini ada yang nyempur gitu ya. Heeh. Jam 4. Kayak ini kayak lampu. Baterai cahayanya jelas. iya Iya. meronyol gitu nyempur. Ngeri ya, Bu. Itu apa gitu. Nah, Ibu mohon maaf ya, mungkin oke para penonton Rizkuna Channel, para sahabat Rizkuna Channel, mungkin cukup sekian ya untuk ngobrol-ngobrol saya bersama Ibu Olis, karena ini cuacanya tidak memungkinkanku juga karena hujannya deras banget. Jadi mungkin suara Ibu Olis terhalang sama air rintikan hujan. Ya. Ibu makasih atas waktunya, Bu ya. Saya sudah diberi kesempatan untuk silaturahmi ke sini nih, Bu. Ini ada sedikit rezeki dari saya, Bu. Mohon diterima. Nah, semoga Ibu juga selalu diberikan semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, rumah tangganya bersama Bapak Angkus semoga selalu harmonis, dan makhluk gaib tersebut yang mungkin ada di sini, setiap tempat juga pasti ada makhluk halus ya, ada makhluk gaib, semoga tidak mengganggu Ibu dan keluarga, aman, tidak membahayakan lah pada intinya Pak ya. Kalau hanya sekedar suara-suara mah itulah ya udah nggak apa-apa, kita saling hidup berdampingan dengan makhluk halus tersebut. Iya. Kalau Miss Nenden gimana? Challenge di sini tinggal. Berani nggak? Atas ya, Angkat tangan. Atas. Gimana maksudnya? Nggak berani lah, Oh. saya kan penakut. Gimana Miss Nenden? Nggak berani, saya kan penakut. Oh, nggak berani. Jangankan Mana di rumah Agi? yang jauh Agi, dari tetangga. Ah, Agi, Rumah yang banyak orangnya Udah. aja di dalam Iya, rumah gitu. tuh nggak berani, kalau ke WC harus diantar sama suami. berarti kamu apalagi kalau tinggal di sini ya? Nanti giliran Miss Nenden sama Mr. Najar. Atau apa sih? Miss Najar. Wawancara Ibu Olis, mungkin nunggu hujan reda dulu ya teman-teman, karena suara bentrok dengan suara air hujan. ya Agi kemana nya? Hujannya? Kemana sih? Tadi mah ke belakang, Gimana? ke belakang tadi mah Tapi ke datang aja. Nggak diculik, Pak? Aman? Nah, aman. Oh, dikira diculik sama apa gitu. Mau kata mau begitu. Tadi itu Jajak kalanya aja. Ya, sama-sama Ibu. kadana neng upami Itu tadi ya kisahnya Ibu Olis yang tinggal sudah kurang lebih selama 13 tahun di tengah hutan tanpa ada penerangan listrik, dan beliau juga sempat mengalami, bukan sempat ya, sering mengalami kejadian-kejadian aneh yang berada di luar nalar manusia teman-teman. Kalau saya sendiri sih mungkin disuruh tinggal di sini nggak berani, tapi Ibu Olis ya mau gimana lagi, karena mungkin cuma punya rumahnya di sini gitu, nggak punya tanah di pemukiman warga, jadi terpaksa. Sebenarnya Ibu Olis juga nggak mau tinggal di sini, tadi kan sempat bilang juga, tapi karena keadaan yang memaksakan beliau harus tinggal di sini. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.